Assalamualaikum. Ah, ternyata baru di restart, baru bisa. Baik, kita mulai insya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwan fillah, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan kali ini kembali kita bertemu untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Ta'limul Ilmi yang merupakan buah karya dari Fadilatul Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah ambil poin yang ke-15, bahwa di antara bentuk pengagungan terhadap ilmu adalah mengembalikan masalah-masalah ilmiah yang pelik kepada ahlinya, itu kepada para ulama. Nah, insya Allah di kesempatan sore hari ini kita akan masuk ke poin yang ke-16, Al-Ma'kidu Sadisa Asyar, yaitu Tawqiru Majalisil Ilm wa Ijlalu Awiyatih, memuliakan majelis ilmu dan juga wadah-wadahnya. Ya, wadah-wadahnya ini maksudnya kitab. Ya, kita menyimpan ilmu itu di kitab. Jadi di antara bentuk pengagungan terhadap ilmu adalah kita hendaknya memuliakan majelis ilmu. Majelis ilmu berbeda dengan majelis lainnya. Majelis ilmu di dalamnya terdapat banyak sekali keutamaan. Disebutkan di dalamnya kitabullah dan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Majelis ilmu dikatakan oleh Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah majelis yang dipenuhi dengan ketenangan, majelis yang diliputi oleh malaikat. Ya. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah, mereka membacakan kitab Allah dan saling mengajarkan satu sama lain, melainkan akan turun ketenangan pada diri mereka. Kemudian mereka akan diliputi kasih sayang, kemudian dinaungi oleh para malaikat dan dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Oleh karena itu majelis ilmu adalah majelis yang mulia. Hendaknya para penuntut ilmu memuliakan majelis ini. Kata beliau di sini, fa majalisul ulama ka majalisil anbiya. Majelisnya para ulama ini seperti majelisnya para nabi. Qala Sahal bin Abdullah, berkata Sahal bin Abdullah, man arada an yandura ila majalisil anbiya falyandur ila majalisil ulama. Barang siapa yang menginginkan untuk melihat kepada majelisnya para nabi, maka hendaknya dia melihat majelisnya para ulama. Ya, majelis yang dibahas di dalamnya hukum-hukum syar'i, majelis yang dibahas di dalamnya wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala, inilah majelisnya para ulama. Dan para ulama sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, al-ulama warathatul anbiya. Ulama ini adalah pewarisnya para nabi. Wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Dan para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warathul ilma. Hanya saja para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadhaha faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambilnya, dia telah mengambil dengan pengambilan yang berharga. Jadi para ulama, majelisnya para ulama ini merupakan majelis dari pewaris para nabi.
Kemudian Sa'al bin Abdillah mengatakan yaji'ur rajulu ya fayaqulu ya fulan ayu syai'in taqulu fi rajulin halafa 'ala imra'atihi bikada wa kada. Berkata seseorang dalam majelis tersebut, wahai fulan, bertanya kepada seorang alim, ya, apa yang kau ucapkan atau bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang bersumpah atas istrinya dengan demikian dan demikian. Ya, dia mengucapkan suatu kalimat yang bernuansa talak. Fayaqulu talaqat imra'atuh. Maka sang ulama mengatakan istrinya telah diceraikan. Nah, istrinya telah tercerai dengan ucapan tersebut. Jadi dengan ucapan seseorang, ya, istrinya terceraikan dari pernikahannya. Kemudian yaji'u akharu fayaqulu ma taqulu fi rajulin halafa 'ala imra'atihi bikada wa kada fayaqulu laisa yanhatu bihadzal qaul. Kemudian datang orang yang kedua, dia juga melontarkan pertanyaan yang mirip dengan orang yang pertama. Apa pendapatmu? Apa pendapatmu tentang seseorang yang dia bersumpah atas istrinya demikian dan demikian? Fayaqul, maka sang alim mengatakan laisa yanhatu bihadzal qaul, ya. Hendaknya dia tidak berpaling atau tidak ucapannya tersebut tidak memberikan konsekuensi apapun. Ya. Ucapannya tersebut tidak memberikan konsekuensi apapun. Ya. Maka ada dua orang yang bertanya, jawabannya berbeda. Ya, jawabannya berbeda, seakan-akan ada wahyu yang turun kepada sang alim tersebut. Ya. Padahal sama-sama bersumpah, ya, tentang istrinya, tapi jawabannya berbeda, seakan-akan ada wahyu yang turun kepada sang alim tersebut. Tentunya bukan karena wahyu, ya, dia memutuskan dengan ilmu. Ya. Walaisa hadza illa linabiyyin aw li'alimin. Maka tidak ada yang mengucapkan hal yang semacam ini kecuali seorang nabi atau seorang alim yang memutuskan hukum seperti ini. Ada permasalahan yang mirip, tapi kemudian ternyata fatwanya berbeda. Maka kata Sa'al bin Abdillah, hada walaisa hada illa linabiyyin aw li'alim. Maka yang demikian ini bukanlah ucapan, melainkan ucapannya seorang nabi atau seorang alim. Fa'rifu lahum dzalik. Maka kenalilah, ya, mereka, kenalilah mereka. Ya, kenalilah apa yang menjadi ciri-ciri mereka. Jadi ini majelisnya para ulama, ini seperti majelisnya para nabi. Para nabi menyampaikan kitabullah, ya, menyampaikan sunnahnya. Demikian juga para ulama di majelis-majelis mereka juga menyampaikan kitabullah dan juga sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa qala Malik bin Anas, berkata Imam Malik bin Anas, inna majalisal ulama, ya, tuqtaduna bil khusyu'i was sakinati wal waqar. Kata Malik, Al-Imam Malik bin Anas, sesungguhnya majelisnya para ulama diliputi, ya, padanya terdapat kekhusyuan, ketenangan dan al-waqar, kemuliaan, ya, ketenangan dan kewibawaan. Jadi ini istrinya majelisnya para ulama. Majelis ilmu itu harusnya seperti itu. Dipenuhi dengan ketenangan, dipenuhi dengan kewibawaan. Berbeda dengan majelis-majelis lainnya. Ya, berbeda dengan majelis-majelis lainnya. Ini keutamaan dari majelis ilmu atau perbedaan dan keistimewaan majelis ilmu. Qala wa qad kana Malikun idza arada an yuhadditha tawadda'a wa jalasa ala sadri firashih wa sarraha lihyatahu wa tamakkana min julusihi biwaqar wa haibah thumma haddatha. Ada kemuliaan dari majelis ilmu. Dahulu Al-Imam Malik Ibn Anas rahimahullahu ta'ala, beliau memiliki kebiasaan, apabila beliau ingin menyampaikan hadis, ya, mengajar hadis kepada khalayak, ya, beliau berwudu, tawadhu. Kemudian apa? Beliau duduk di atas kursi beliau, kemudian beliau merapikan jenggotnya. Jadi jenggotnya tidak dibiarkan aut-autan kemudian menyampaikan hadis. Tidak. Ini majelis ilmu. Majelis ilmu hendaknya seorang guru memperbaiki penampilannya, ya, sebagai bentuk penghormatan terhadap majelis tersebut. Inilah Imam Malik, ya. Beliau merapikan jenggot beliau, ya, tidak aut-autan. Kemudian
qala wa tamakkana min julusihi bi waqarin wa haibah. Kemudian beliau pun duduk dengan tenang dan penuh kewibawaan. Kemudian apa? Tsumma haddatsa. Barulah beliau menyampaikan hadis. Ya, barulah beliau menyampaikan hadis. Nah, ini bentuk pemuliaan kepada ilmu. Di majelis ilmu hendaknya seseorang menjaga adab. Ya, bahkan sampai duduknya duduk dengan penuh kewibawaan. Qala wa kana Abdurrahman bin Mahdi la yutahaddatsu fi majlisihi wa la yubra fihi qalamun wa la yatabassamu fihi ahad. Dan dahulu majelisnya Abdurrahman ibn Mahdi, ya, di majelisnya Abdurrahman bin Mahdi tidak ada seorang pun yang berani bicara. Ya, sebagai bentuk pengagungan terhadap ilmu. Diam semua menunggu Abdurrahman bin Mahdi menyampaikan pelajaran. Wala yubra fihi qalam. Tidak ada satupun yang meraut penanya, ya, meruncingkan penanya di majelis tersebut. Wala yatabassamu fihi ahad, dan tidak ada yang tersenyum. Ya, semuanya menjaga kewibawaan. Qala wa kana Waqi' bin al-Jarrah fi majlisihi ka'annahum fi shalah. Dan dahulu Al-Imam Waqi' bin al-Jarrah, gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, di majelisnya seakan-akan, ya, murid-muridnya itu seperti sedang sholat, saking khusyuknya. Saking khusyuk. Nah, demikianlah adab seseorang di majelis ilmu. Dia muliakan majelis ilmu tersebut. Karena sebagaimana yang kita sampaikan di awal, majelis ilmu ini bagaikan majelisnya para nabi. Ya, majelis ilmu ini bagaikan majelisnya para nabi. Kenapa? Karena yang disampaikan di dalamnya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, wa ala talibil ilmi an ya'rifa li majalisil ilmi haqqaha. Maka wajib bagi para penuntut ilmu untuk mengetahui, menyadari hak-hak yang dimiliki oleh majelis ilmu. Majelis ilmu ini memiliki hak yang harus ditunaikan oleh para penuntut ilmu. Ya. Fa yajlisa fiha jilsatal adab, maka hendaknya dia duduk di majelis dengan penuh adab, dengan penuh etika. Ya, tidak kemudian duduk seperti orang yang nongkrong di warung kopi, tidak. Ini majelis ilmu, ya ikhwan. Ya, seseorang hendaknya duduk dengan penuh adab. Qala wa yudghi ila syekhi nadiran ilaihi. Kemudian dia fokus kepada syekhnya, memperhatikan syekhnya. Fala yaltafitu anhu min ghairi darurah, tidak berpaling dari sang guru kalau dia tidak dalam kondisi darurat. Ya, kecuali darurat, misalnya ada kebakaran di belakang masjid misalnya, atau ada sesuatu di majelisnya yang harus memang betul-betul dia berpaling, maka baru dia berpaling. Namun kalau tidak ada sesuatu yang darurat, ya, maka hendaknya dia fokus memperhatikan sang guru. Ya, majelis kita sekarang jauh sekali dari adab semacam ini, ya. Banyak di antara penuntut ilmu di tengah-tengah majelis mereka sibuk dengan HP mereka. Ya, sibuk dengan HP mereka, bukan fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh syekhnya, tapi nggak tahu dia apa dilakukan dengan HP-nya. Kalau yang dia lakukan untuk mencatat pelajaran tidak mengapa, tapi kalau yang dia lakukan misalnya dia browsing, ya, atau dia chat dengan temannya, maka yang demikian, ya, termasuk pelecehan terhadap majelis ilmu, termasuk pelecehan kepada majelis ilmu. Fala yaltafitu anhu min ghairi darurah, maka janganlah dia berpaling dari sang guru, ya, kalau bukan dalam kondisi darurat. Wala yaftaribu li dajjatin yasma'uha, dan dia hendaknya tidak berpaling dengan ad-dajjah. Ya, ad-dajjah ini artinya suara gaduh, ya, yang dia dengar. Misalnya terjadi kegaduhan, wow, ada orang yang berkelahi di belakang, tetap fokus kepada syekhnya. Kecuali kalau syekhnya juga memberikan perhatian kepada perkara tersebut, tidak mengapa. Dia kemudian misalnya syekh bilang, tolong ditenangkan, itu ada anak yang berkelahi misalnya. Karena syekhuna hakada, ya, kalau di Yaman ada kadang-kadang penuntut ilmu yang masih muda-muda berkelahi, kemudian syekh memerintahkan tolong ditenangkan terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya syekhnya sendiri masih sibuk menyampaikan ilmu, jangan dia berpaling kepada kegaduhan tersebut. Tetap dia melihat kepada syekhnya, memperhatikan syekhnya, memperhatikan apa yang disampaikan oleh syekhnya. Ya. Qala wala ya'bath bi yadihi aw rijlaihi. Jangan kemudian dia melakukan kesia-siaan dengan tangan dan kakinya. Misalnya main-main pensil, ya.
atau membuat suara-suara di meja ya seperti ini ya, atau kadang-kadang ya main-main pensil ya, melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, melakukan kesia-siaan. Dan demikian bukanlah adab di majelis ilmu. Qala wala yastanidu bi hadrati syekh, dan hendaknya dia tidak bersandar ketika gurunya sedang mengajar. Gurunya ngajar, dia juga sandaran santai seperti ini. Ya, ini juga bukan merupakan adab di majelis ilmu. Ya, wala yattaki wa ala yadihi. Demikian juga hendaknya dia tidak bersandar di tangannya. Ya, sandar santai seperti ini. Tidak, ini juga bukan adab di majelis ilmu. Wala yukthiru at-tanahnuha wal harakah. Dan janganlah dia memperbanyak tanahnuh. Ya, sudah sebentar. Nah, ini sering kali di majelis ya. Kadang-kadang kalau kita ngajar, ada sebagian orang yang batuk-batuk, berdem. Konsentrasi kita sebagai pengajar itu kadang-kadang kacau. Ya, karena suara deheman tadi. Ya. Maka termasuk adab di majelis, jangan dia banyak berdehem dan jangan banyak bergerak-gerak. Ya, banyak bergerak-gerak. Nah, ini permasalahan kita di majelis ilmu ya, terutama di masyarakat awam. Ya, di masyarakat awam, ketika kita menyampaikan kajian, barakallahu fikum, biasanya kalau kajian masyarakat umum itu ada makanannya ya. Jadi ada santapan rohani, ada santapan jasmani. Ya, jadi digabungkan. Dia habis atau pas di kajian itu ada makan-makannya. Nah, ini sebaiknya makan-makannya itu diakhirkan, jangan di tengah majelis. Terkadang kita sedang mengajar, sedang fokus, tiba-tiba datang orang bawa nampak, bawa teh hangat, satu, ya, atau bawa snack, ya, bagikan satu. Pergerakan orang di depan ini mengganggu konsentrasi pengajar asli, ya, mengganggu konsentrasi orang yang sedang mengajar. Hilir mudiknya mereka di tengah-tengah majelis itu mengganggu. Jadi kalau bisa sampaikan ke masyarakat ya bahwa yang demikian sebaiknya diakhirkan. Kalau kita sudah selesai pelajaran, kemudian mau ada acara makan-makan, silahkan, tidak menjadi permasalahan. Tapi sudah selesai majelisnya, mau minum teh hangat, kemudian ada makanan snack, ya, tidak menjadi permasalahan. Tapi jangan dibagikan di tengah majelis. Jangan dibagikan di tengah majelis. Kenapa? Mengganggu fokus orang yang sedang mengajar. Ya. Maka kata Syekh di sini bukan termasuk adab bermajelis seseorang itu banyak bergerak di majelis ilmu. Qala wa la yatakallamu ma'a jarih, dan tidak berbicara dengan tetangganya, dengan orang yang ada di sampingnya. Ya. Apalagi ya, kadang-kadang kalau kita ngajar ya kita maklum lah kalau masyarakat umum ya, karena bukan penuntut ilmu. Tapi kalau misalnya yang hadir itu memang benar-benar penuntut ilmu, seorang santri, seorang talibul ilm, maka jangan ngobrol ketika guru sedang mengajar. Ada sebagian gurunya mengajarkan satu kata-kata, dia komentari, ngobrol sama temannya. Misalnya sedang membahas dosa-dosa besar, ya, dosa besar. Kata Allah Subhanahu Wa Taala demikian dan demikian, dalam Al-Quran hal ini terlarang. Kemudian dia ngomong, oh ya itu tuh si fulan itu juga melakukan ini loh. Oh iya, tetangga saya juga. Wah, akhirnya apa? Ngobrol. Apa yang disampaikan oleh gurunya tidak dia simak dengan baik, dan gurunya pun menjadi terganggu. Suara bisik-bisik itu kan mengganggu. Ya, makanya bagaimana majelisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat tenang, bagaikan di tengkuknya para sahabat, di kepalanya para sahabat bertengger seekor burung, saking tenangnya. Ya. Jadi termasuk adab bermajelis, ya, wala yatakallamu ma'a jarihi, dia tidak berbicara dengan tetangganya, ya, dengan orang yang ada di sampingnya. Qala wa idza atasa hafadha sautah, kalau dia bersin hendaknya dia merendahkan suaranya, bukan kemudian suaranya di tengah majelis hacim, ya, nggak ditutup lagi ya. Apalagi masa sekarang ini ya, bisa bubar majelisnya kalau ada yang bersin tapi kemudian tidak ditutup. Bahkan ini bukan hanya majelis adab bermajelis saja ya, di kehidupan kita sehari-hari pun
adabnya ketika bersin itu direndahkan suaranya, ditutup sehingga tidak keluar suara yang besar ketika bersin. Ya. Wa idza tatha'aba satara famahu ba'da raddihi jahdah. Apabila dia menguap, ya, apabila dia menguap, maka hendaknya dia tutup mulutnya setelah dia berusaha untuk menahan diri dari menguap. Jadi kalau kita merasa ngantuk, ada yang akan menguap dari mulut kita, maka yang pertama kita lakukan adalah berusaha bagaimana agar tidak menguap. Kalau harus menguap, ditutup, ya, mulutnya ditutup. Ini adalah adab, ya, ketika menguap, apalagi kalau berada di majelis ilmu, ya, apalagi kalau berada di majelis ilmu. Baik, ini beberapa adab di majelis, ya. Ya, apa yang beliau sebutkan dalam paragraf ini semuanya adalah adab-adab dalam bermajelis. Duduknya dengan adab, fokus kepada guru, kemudian tidak berpaling tanpa adanya hajat, tanpa adanya darurat, ya. Kemudian kalau ada suara gaduh, hendaknya dia tidak memalingkan, walaupun dia mendengar suara tersebut, dia tidak berpaling. Jangan dia melakukan kesia-siaan dengan tangan atau kakinya. Dia tidak bersandar, kemudian tidak bersandar juga dengan tangannya. Tidak kemudian banyak berdehem dan banyak bergerak, tidak berbicara dengan tetangganya. Kalau bersin dia berusaha untuk menjaga bersinnya tersebut, ya, agar tidak keras suaranya. Demikian juga ketika dia menguap, ya, maka hendaknya dia berusaha untuk menutupi, ya, mulutnya tersebut. Baik, ini adab-adab yang berkenaan dengan majelis ilmu. Sekarang adab-adab yang berkenaan dengan wi'a. Wi'a artinya apa? Wadah atau bejana ilmu. Yang dimaksud di sini adalah kitab. Qala wa yandamu ila tawqiri majalisil ilmi ijlalu awiyatihi allati yuhfadhu fiha. Termasuk bentuk, ya, pemuliaan kepada majelis ilmu adalah pemuliaan kepada wadah tempat menyimpan ilmu tersebut, ya. Wa ibaduhal kutub, dan yang paling penting, ya, dijaga itu adalah kitab-kitab. Imad ini artinya tiangnya, ya. Jadi yang harus jadi prioritas kita untuk kita jaga adalah kitab, ya, kitab-kitab. Qala falaiku bi talibil ilm sawnu kitabihi wa hifdhuhu wa ijlaluh. Maka sudah selayaknya bagi seorang penuntut ilmu untuk menjaga kitabnya, ya, menjaga kitabnya dan memuliakan kitab tersebut, ya, dijaga kitabnya, jangan kemudian sembarangan, ya, taruh sembarangan atau dikotori atau terinjak-injak, ya, yang demikian bukanlah adab seorang penuntut ilmu. Wal i'tina'u bihi, demikian juga hendaknya dia memperhatikan kitab-kitabnya. Fala yaj'aluhu sunduqan yahshuhu biwada'ihi, jangan kemudian dia jadikan kitabnya itu seperti tempat penyimpanan. Kadang-kala kitab-kitab kita, ya, orang ketika dia membutuhkan untuk mencatat, misalnya, ya, mencatat nomor misalnya, ketemu teman lamanya, dia nggak punya tempat untuk mencatat nomornya, ya, tapi kemudian dia catat di bukunya, di halaman depan lagi, ya, nomor temannya tadi. Maka ini bukan termasuk adab yang baik, ya, jangan dia jadikan kitab-kitabnya itu sebagai tempat penyimpanan. Wala yaj'aluhu buqan, dan jangan dia jadikan seperti trompet. Ya, ini anak-anak, ya, kadang-kadang anak-anak, ya, kitab-kitabnya itu dia gulung kemudian dia untuk manggil temannya, ya, dia gulung kemudian buat manggil teman-temannya, wow. Nah, yang seperti ini adalah adab yang keliru, ya. Adab yang keliru, bukan seperti itu penuntut ilmu. Yang namanya kitab ini hendaknya dijaga, ya. Qala wa idza wada'ahu bil lutfin wa inayah. Apabila dia meletakkan kitabnya, dia letakkan dengan pelan-pelan dan dengan perhatian. Artinya bukan diambrukkan seperti itu, tidak. Dia letakkan dengan baik kitabnya. Ya, ini bentuk kemuliaan kepada ilmu. Nah, disebutkan sebuah kisah di sini, ya, beliau menyebutkan sebuah kisah, ya, yang terjadi di masanya Imam Ahmad bin Hanbal. Roma Ishaq
bin Rahawayh yauman bi kitabin kana fi yadihi wa ra'ahu Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal. Suatu ketika Ishaq bin Rahawayh ya atau Ishaq bin Rahawayh bisa dibaca dua ya, Rahawayh atau Rohuyah. Kebanyakan ahli hadis membacanya dengan Rohuyah ya, karena kalau dibaca Wai, Rohawai, Wai ini menurut sebagian mereka adalah nama syaitan atau nama iblis, sehingga mereka menjauhi penyebutan Wai, sehingga bacanya Rohuyah ya, Ishaq bin Rohuyah. Qala Rama Ishaq bin Rohuyah yauman bi kitabin kana fi yadihi. Suatu ketika Ishaq bin Rohuyah melemparkan kitab yang ada di tangannya. Fara'ahu Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal. Maka kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Abdillah, melihat perkara tersebut. Faghadib. Maka Imam Ahmad pun marah. Ya, marah dengan Ishaq bin Rohuyah. Wa qala ahakadha yuf'al bi kalamil abrar. Apakah seperti ini perlakuanmu kepada ucapannya orang-orang yang bertakwa? Ya. Jadi ketika kita mencatat ilmu, yang kita catat itu kan kalamnya para ulama. Nah, di sana ada Al-Quran, ada hadis Nabi, ada ucapannya para ulama. Kalau memang tidak ada ayat Al-Quran di sana, tidak ada hadis Nabi alaihi salatu wasallam di sana, yang ada hanya ucapannya para ulama, tetap saja ucapan mereka harus dihargai dan dihormati. Ya, oleh karena itu tidak pantas untuk kemudian dilemparkan begitu saja, seperti orang melempar bungkus nasi bungkus ya, bungkus nasi ya, yang demikian tidaklah pantas. Yang namanya kalamnya para ulama hendaknya dimuliakan ya. Hanya Imam Ahmad marah kepada Ishaq bin Rohuyah, hakadha yuf'al bi kalamil abrar. Apakah seperti ini perlakuanmu terhadap ya ucapannya orang-orang yang bertakwa, yang para ulama? Qala wala yattaki'u 'alal kitab, janganlah dia bersandar di atas kitabnya. Ya, kitabnya dijadikan tempat bersandar seperti ini. Ya. Atau misalnya kitabnya dia pakai untuk naruh HP misalnya. Jangan, ya, jangan seperti itu. Apalagi Al-Quran. Al-Quran nggak boleh sama sekali ya. Al-Quran kalamullah, tidak pantas untuk dijadikan sebagai sandaran bagi apapun. Bahkan antum kalau punya kitab yang banyak, kemudian ada Al-Qur'annya, maka Al-Qur'an itu diletakkan di bagian atas. Ya, mushaf Al-Qur'an ini diletakkan di bagian atas. Ya. Kalau wala yatakiu 'alal kitab, hendaknya dia tidak bersandar kepada kitabnya. Au yadhahu 'inda qadamaihi, atau meletakkannya di kakinya. Ya, makanya antum bawa tas kalau di majelis ilmu, jangan kemudian sholat kemudian kitabnya ditaruh di bawah. Ya, hal yang demikian tidaklah pantas. Paling tidak antum masukkan ke dalam tas, ya, tidak kemudian terbuka, kemudian taruh di kaki. Ini suatu hal yang tercela. Kemudian wa idza kana yaqra'u fihi 'ala syekh rafa'ahu 'anil ard wa hamalahu bi yadihi. Kemudian apabila dia membaca kitab tersebut di hadapan seorang syekh, maka hendaknya dia angkat dari tanah dan dia bawa dengan tangannya. Jangan kemudian bukunya dia taruh di bawah. Tidak, tapi diangkat. Ya, tapi diangkat. Demikian beberapa adab yang berkenaan dengan kitab. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Jadi termasuk pengagungan terhadap ilmu, barakallahu fikum, hendaknya seseorang memuliakan majelis ilmu dan juga memuliakan kitab-kitabnya. Qala hafizahullahu ta'ala. Kemudian yang ke-17, Al-Maqidus Sabi'a Asyar. Di antara bentuk pengagungan terhadap ilmu adalah ad-dabbu 'anil ilm wa dhawdu an hiyadhihi. Ya, membela ilmu dan juga menjaga kehormatannya. Ya, ad-dawb ini ad-difa, ya, menjaga. Adab artinya ad-difa. Adapun ad-dawb sama, ya, ad-dawb sama juga ad-difa. Ya. Ad-difa. Ad-dawd anid-din, ad-difa an qiyamihi. Berusaha untuk membela, ya.
Makanya dikatakan az-zawdu 'anid din. Az-zawdu 'anid din artinya ad-difa' an qiyamihi. Usaha untuk membela agar dia tegak. Jadi kalau kita bahasakan dengan bahasa yang mudah, az-zabbu 'anil ilmi wa zawdu an hiyadhihi artinya membela dan menjaga kehormatan ilmu. Membela dan menjaga kehormatan ilmu. Ya, ketika ada penyelewengan ya dari seseorang terhadap ilmu, terhadap suatu permasalahan ilmiah, maka kita tidak tinggal diam. Kita tidak tinggal diam, tapi kita melakukan pembelaan terhadap ilmu. Menjelaskan kepada manusia bahwa yang demikian ini keliru secara ilmiah. Ini diantara adab-adab penuntut ilmu atau diantara pengagungan terhadap ilmu. Qala hafizahullah ta'ala, berkata penulis, semoga Allah menjaga beliau, inna lil ilmi hurmatan wafiratan. Sesungguhnya ilmu ini memiliki kehormatan yang sangat tinggi. Tujibul intisar lahu idza tu'rida li janibihi bima la yasluh. Maka konsekuensinya ilmu itu harus dibela ketika ada sikap yang kurang baik terhadap ilmu. Apabila ada sikap yang kurang baik terhadap ilmu, maka ilmu itu harus dibela. Ya, yang namanya ilmu itu kehormatannya sangat tinggi. Maka termasuk sikap yang benar apabila terjadi pelecehan atau terjadi sikap yang kurang baik kepada ilmu, maka hendaknya seorang penuntut ilmu melakukan pembelaan terhadap ilmu tersebut. Qala wa qad dhahara hadzal intisaru inda ahli al-ilm fi madhahir. Dan telah tampak pembelaan para ulama terhadap ilmu dalam berbagai bentuk. Ya, jadi tentu qudwah kita adalah para ulama. Sikap membela ilmu ini kita ambil dari mereka. Bagaimana mereka membela ilmu, demikian juga kita cara kita membela ilmu ini. Yang pertama kata beliau hafizahullah, ar-raddu 'alal mukhalif. Membuat bantahan kepada orang-orang yang menyimpang. Nah, ini juga merupakan pengagungan terhadap ilmu. Kalau ada orang yang menyuarakan suatu penyimpangan, maka hendaknya dibuat sebuah bantahan atas dirinya. Faman istabanat mukhalafatuhu li syari'ati rudda alaihi ka'inan man kan. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, maka barang siapa yang tampak penyelisihannya terhadap syariat, rudda alaihi, maka dia dibantah. Ka'inan man kan, siapapun dirinya. Ya, atau bagaimanapun juga. Ya, jadi tidak melihat siapa dia, ketika terjadi penyimpangan terhadap syariat, maka para ulama membuat bantahan. Apa tujuannya? Apakah hanya sekedar untuk memusuhi orang tersebut? La. Jawabannya hamiyatan lid-din wa nasihatan lil muslimin. Sebagai bentuk penjagaan kepada agama dan juga nasihat bagi kaum muslimin. Ya, jadi ini tujuan bantahan tersebut dibuat bukan untuk menunjukkan permusuhan begitu saja, tidak. Tapi untuk menjaga agama ini, menjaga kemurnian agama ini dari penyimpangan dan juga sebagai bentuk nasihat kepada kaum muslimin. Ya, agar kaum muslimin tidak ikut-ikutan ya menyimpang. Baik. Qala wala biyazalin nasu yaruddu ba'duhum ala ba'din, qalahu al-Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan bahwa merupakan satu kebiasaan orang-orang saling bantah-membantah. Suatu hal yang lumrah. Orang itu saling bantah-membantah. Dalam permasalahan ilmiah, hal yang demikian satu hal yang lumrah. Lakinnal al-murasyah lidzalika humul ulama laddahma. Akan tetapi, ini ada satu catatan dari beliau, yang melakukannya adalah para ulama, bukan masyarakat awam. Ya, bukan orang-orang yang tidak memiliki ilmu.
Yang membuat bantahan ya kepada penyimpangan-penyimpangan tersebut adalah para ulama, bukan masyarakat umum. Kemudian ma'aluzumil adabi, yang disertai dengan adab yang baik dalam membantah. Yang kita serang bukan orangnya, tapi yang kita serang adalah penyimpangan yang ada pada dirinya. Wa tarkil jawri wa dhulm, dan demikian juga hendaknya dia meninggalkan segala bentuk kezaliman. Ya. Dia meninggalkan segala bentuk kezaliman ketika membantah penyimpangan tersebut. Jadi membantah, misalnya ada ulama yang membantah sebuah penyimpangan, jangan kaget, memang itu tanggung jawab dan bentuk pemuliaan kepada ilmu. Walaupun yang melakukan kesalahan itu mungkin adalah seorang yang juga dikenal sebagai seorang alim, tapi tidak mengapa dia membuat bantahan. Hanya saja di sini diingatkan oleh Syekh ada syarat-syaratnya. Yang pertama, yang membantah adalah seorang ulama, ya, bukan masyarakat awam. Kemudian hendaknya dia tetap memperhatikan adab-adab, menjaga adab-adab, dan juga meninggalkan segala bentuk kezaliman ketika melakukan bantahan. Baik, ini bentuk yang pertama dari pembelaan kepada ilmu, membantah orang-orang yang orang-orang yang melakukan penyelisihan terhadap syariat. Atsani, kemudian yang kedua, wa minha hadrul mubtadi'. Yang kedua, melakukan pemboikotan kepada ahlul bid'ah, para pelaku kebid'ahan. Ya. Jadi selain membantah orang-orang yang melakukan penyelisihan, para pelaku bid'ah juga dihajar, diboikot. Dzakarahu Abu Ya'la al-Farra ijma'an. Abu Ya'la al-Farra telah menyebutkan ijma' ya dalam permasalahan ini, fala yu'khadul ilmu an ahlil bidah, maka hendaknya ilmu itu tidak diambil dari ahlul bidah, ya, termasuk dari pengagungan terhadap ilmu, bahwa ilmu itu tidaklah diambil dari ahlul bid'ah. Lakin idza turra ilaihi fala ba's, kama fi riwayati anhum ladal muhaddithin. Akan tetapi apabila terpaksa, ya, apabila terpaksa, kondisinya darurat, maka tidak mengapa. Ya, contohnya seperti apa? Kama fir riwayah anhum ladal muhaddithin. Seperti para ulama al-hadis mengambil riwayat dari mereka. Ya, karena kalau tidak diambil riwayat dari mereka, maka kita tidak memiliki riwayat tadi. Riwayat itu ada di tengah-tengah ahlul bidah misalnya, ya, ahlul bidah. Maka kalau kita tidak ambil riwayat tersebut, ya, maka akan hilang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama ahlul hadis, ya, para ulama ahlul hadis mengambil riwayat dari ahlul bidah. Ya, kondisinya terpaksa. Wa fi dzalika yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah al-Hafid. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah al-Hafid, ya, yang cucu, karena Ibnu Taimiyah ada dua, ya, kakek beliau dikenal dengan nama Ibnu Taimiyah juga, ya, ini cucunya, ini yang dikenal dengan laqab Syekhul Islam, ya. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, muqarriran aslan kabiran ta'azzumul hajatu ilaihi fi azminatil jahiliyah wal fitan, ketika beliau muqarrir, yakni menetapkan suatu prinsip yang agung yang sangat diperlukan di masa yang dipenuhi dengan kebodohan dan masa fitnah. Jadi ada sebuah kaidah yang sangat agung yang applicable, yang diaplikasikan di masa ketika kebodohan ini tersebar dan ketika banyak terjadi fitnah. Apa kaidah yang ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah al-Hafid di sini? Qala fa idza ta'azzara iqamatul wajibati minal ilm wal jihad wa ghairi dzalika illa biman fihi bid'atun madarratuha duna madarrati dzalikal wajib, kana tahsilu maslahatil wajib ma'a mafsadatin marjuhah khairan minal aks.
Ini faedah yang sangat agung yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau di sini, barakallahu fiikum, fa idza ta'adzara iqamatul wajibat, apabila ya kita tidak mampu untuk menegakkan perkara-perkara yang wajib, minal ilm, seperti untuk mendapatkan ilmu, wal jihad, demikian juga berjihad, wa ghairi dzalika, dan perkara-perkara wajib lainnya, illa biman fihi bid'atun, kecuali dengan bersama orang-orang atau mengambilnya dari orang-orang yang padanya terdapat kebid'ahan, madarratu haduna madarrati dzalikal wajib, yang kemudaratan bid'ah tersebut lebih ringan daripada kemudaratan ya atas lepasnya kita dari kewajiban tadi, kana tahsilu maslahatil wajib ma'a mafsadatin marjuhah khairan minal aks, maka mendapatkan kemaslahatan yang wajib ya disertai dengan kerusakan yang kecil, ini lebih baik daripada kebalikannya. Ya. Apa kebalikannya? Kita terhindar dari mafsadah kebid'ahannya tadi, tapi kita tidak mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar seperti ilmu dan jihad. Ya. Jadi ini pertimbangan kemaslahatan, mana pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar. Misalnya ada sebuah ilmu yang tidak ada kecuali hanya ada pada ahlul bid'ah. Kalau kita tidak mengambil ilmu tersebut, maka kita kehilangan sesuatu yang sangat besar. Maka tidak mengapa kemudian dia mengambil ya ilmu tersebut dari ahlul bid'ah. Ya. Karena yang demikian merupakan satu hal yang lebih penting. Ya. Ini yang diinginkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Namun hukum asalnya yang namanya ahlul bid'ah itu diboikot. Yang namanya ahlul bid'ah itu diboikot. Kecuali memang ya kita tidak bisa mendapatkan ilmu itu kecuali dari mereka. Yang dilakukan oleh para ulama al-hadis yang mengambil riwayat dari ahlul bid'ah. Kemudian kata beliau yang ketiga ya, wa minha zajrul muta'allim idza ta'adda fi bahthih aw dhahara minhu ladadun aw su'u adab. Zajrun, menegur. Dan di antara bentuk pembelaan kepada ilmu adalah menegur ya para penuntut ilmu. Muta'allim ini orang yang belajar. Idza ta'adda fi bahtihi, atau ketika dia melakukan perbuatan melampaui batas dalam pembahasan. Misalnya apa yang bukan merupakan ranah dia untuk berbicara, dia berbicara misalnya. Ya. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah sebutkan ada masalah-masalah yang dikembalikan kepada ulama besar. Ketika ada seorang penuntut ilmu, ada seorang muta'allim, kemudian dia berbicara dalam permasalahan tersebut, maka termasuk bentuk pembelaan dan penjagaan terhadap kehormatan ilmu, orang tersebut hendaknya ditegur, dizajer, ya diperingatkan. Au dhahara minhu ladadun au su'u adab, atau muncul dari dirinya ya permusuhan yang sangat ya, perbuatan melampaui batas dalam permusuhan. Au su'u adab, atau adab yang buruk. Atau adab yang buruk. Nah, maka menegur orang semacam ini bukanlah suatu aib, bukanlah suatu kekeliruan, tapi justru adalah suatu yang dituntut dari seorang muallim, dari seorang alim, dari seorang muallim. Ya. Kenapa? Karena ini bentuk pengagungan terhadap ilmu, bentuk pembelaan dan penjagaan terhadap kehormatan ilmu, tidak membiarkan orang-orang semacam ini menodai kemuliaan ilmu. Lalu beliau bawakan beberapa contoh yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Qala kana Abdurrahman bin Mahdi in tahaddatsa ahadun fi majlisihi aw buriya qalamun saha wa labisa alaihi wa dakhal. Dahulu Abdurrahman bin Mahdi ya, beliau salah seorang dari masyaikhnya Imam Ahmad. Apabila di majelis beliau ada orang yang berbicara atau ada orang yang meruncingkan penanya ya,
Pena dulu dari kayu ya, bukan dari besi sebagaimana yang ada di zaman kita, pakai kayu. Jadi dia diruncingkan. Soha wa labisa na'laihi wa dakhal. Maka Imam Abdurrahman bin Mahdi berteriak, kemudian dia menggunakan dua sandalnya dan masuk ke rumahnya. Dia tinggalkan majelis. Ini perbuatan yang melampaui ada orang yang kurang adab dalam majlis. Maka hal yang demikian adalah suatu bentuk pemuliaan kepada ilmu. Jadi dari sambulu ya. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Mahdi ini suatu pemuliaan kepada ilmu. Ya, maka kemudian dia berteriak mengingatkan orang tersebut, lalu dia tinggalkan majelisnya. Qala wa kana Waqi' idza ankara min amri julasaihi syai'an in ta'ala wa dakhal. Dan dahulu kebiasaannya Waqi', gurunya Imam Syafi'i, ya, rahimahullahu taala, dan dahulu Waqi' apabila ya beliau mengingkari suatu perkara yang dilakukan oleh murid-muridnya. Julasa ini adalah murid-murid yang duduk bersamanya, in ta'ala wa dakhal. Maka dia gunakan sandalnya lalu dia masuk, dia tinggalkan majelis tersebut. Wa syuhida hadha miraran min syekhi syuyukhina Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Dan hal yang sama disaksikan juga dari guru kami, guru dari para masyayikh kami, itu Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Wa kam marratan ru'ya munsarifan lamma sami'a taliban yatashaddaqu fi maqalihi fa akhadha na'laihi wa ansaraf. Berapa kali terjadi, ya, berapa kali dilihat dari sosoknya Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, beliau adalah mufti am Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah. Beliau adalah mufti dari kerajaan Saudi Arabia sebelum Syekh Ibn Baz. Sekarang Syekh Abdul Aziz al-Syekh, sebelumnya Syekh Ibn Baz, sebelumnya lagi Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Berapa kali tampak ya orang-orang melihat beliau berpaling dari majelis ketika mendengar ada seorang penuntut ilmu yatashaddaqu. Yatashaddaqu itu banyak omong. Banyak omong ketika berada di majelis. Fa akhadha na'laihi wa ansaraf. Maka kemudian dia ambil kedua sandalnya dan dia pun berpaling. Ini bentuk peringatan, teguran bagi orang-orang yang kurang adab dalam majelis. Qala wa hadara syabun majlisa Sufyan ats-Tsauri. Kemudian asar lainnya. Dan ada seorang pemuda yang hadir di majelisnya Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala. Faja'ala yatara'asu wa yatakallamu wa yatakabbaru bil ilm. Maka pemuda ini menampakkan kesombongan, ya, yatara'as, merasa besar kepala. Wa yatakallamu wa yatakabbaru bil ilm. Dia berbicara dan menunjukkan kesombongan dengan ilmunya. Faqala Sufyan. Maka Sufyan ats-Tsauri pun murka. Wa qala lam yakunis salafu hakada. Lam yakunis salafu hakada. Para salaf dulu tidak pernah seperti ini. Para salaf tidak pernah melakukan hal yang demikian. Kana ahaduhum la yabda'il imamata wa la yajlisu fi sadri hatta yatluba hadal ilma 30 sanah. Dahulu mereka tidaklah pernah mengaku memiliki ilmu, ya, atau memiliki kepemimpinan. Ya. Jadi tidak menganggap dirinya sebagai seorang ulama besar. Wala yajlisu fi sadr. Demikian juga tidak tampil ke depan. Hatta yatlubu hadal ilma 30 sanah. Sampai mereka menuntut ilmu ini selama 30 tahun. Wa anta, dan engkau wahai pemuda, tatakabbaru ala man huwa asannu min. Dan engkau wahai pemuda, engkau menampakkan kesombongan di hadapan orang-orang yang jauh lebih senior daripadamu. Ya. Kum anni, maka pergilah engkau dariku. Wala araka tadanu min majlisi. Janganlah aku melihat, ya, jangan pernah aku lihat lagi dirimu mendekati majelisku. Diusir oleh Sufyan ats-Tsauri. Jika ada seorang pemuda yang sombong, ya, menunjukkan bahwa dia memiliki ilmu, padahal di hadapannya masih banyak orang-orang yang jauh lebih berilmu daripada dirinya,
maka orang tersebut pun diusir oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Jadi ini bukan suatu sikap yang kaku. Sikap yang tegas seperti ini justru dituntut dari seorang mu'allim, ya, sebagai bentuk teguran kepada orang-orang yang tidak menjaga kehormatan ilmu, ya. Wa kana yaqul, dan dahulu al-Imam kana, artinya Imam Sufyan Ats-Tsauri, ini masih dinisbatkan kepada Sufyan Ats-Tsauri, wa kana yaqul idza ra'aita asy-syaba yatakallamu 'inda al-masyayikh wa in kana qad balagha min al-ilmi mablaghan fa'ais min khairihi fa innahu qalilul haya. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, idza ra'aita syab, apabila engkau melihat, ya, seorang pemuda, yatakallamu inda masyayikh, dia berbicara di hadapan para masyayikh, para gurunya, artinya menunjukkan kepiawaiannya, menunjukkan keilmuannya. Wa in kana qad balagha minal ilmi mablaghan, walaupun dia telah mencapai tingkatan ilmu yang tinggi, fa'ais min khairi, maka, ya, merasa pesimislah engkau dari kebaikannya, ya, merasa pesimislah engkau dari kebaikannya. Kenapa? Fa'innahu qalilul haya, karena pemuda semacam ini tidak memiliki atau sedikit sekali rasa malunya. Baik, ya. Jadi kalau ada seorang yang masih muda kemudian berbicara, menunjukkan ilmunya di hadapan masyayikh tanpa diminta, tentunya, ya, tanpa diminta. Kalau beda kalau misalnya syekhnya yang meminta dia untuk menjelaskan, misalnya dia lihat ada potensi pada sang murid, ya, kemudian dia bicarakan, dia sampaikan kepada muridnya, sampaikan bagaimana ra'yunya, dan demikian tidak mengapa. Dahulu Umar bin Khattab membawa Abdullah bin Abbas yang masih muda, ya, di hadapan para masyayikh Badr, di hadapan para sahabat yang senior, yang mengikuti perang Badar, orang-orang senior, ya. Tapi diizinkan oleh Umar memberikan kesempatan bagi Abdullah bin Abbas, ya, demikian tidak mengapa. Tapi kalau dia tidak diminta, tidak diberikan izin, tiba-tiba dia berbicara di hadapan para masyayikh, ya, para guru-guru yang ilmunya sangat tinggi, ya, maka kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, ya, maka kita merasa pesimis terhadap kebaikannya. Fa'innahu qalilul haya, ya, karena orang semacam ini amat sedikit rasa malunya. Masya Allah, ya, jadi beradab. Kalau misalnya ada ra'yu kita yang ingin kita sampaikan, minta izin terlebih dahulu. Qala wa in ihtajal muallimu ila ikhrajil muta'allim min majlisihi zajran lahu falyaf'al. Apabila seorang muallim, seorang guru, ya, ihtaja, dia membutuhkan, dia perlu untuk mengeluarkan muridnya dari majelis sebagai bentuk teguran, falyaf'al, maka hendaknya dia lakukan, ya, kama fa'ala Sufyan, sebagaimana yang dilakukan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Tidak mengapa bagi seorang guru untuk mengeluarkan muridnya dari majelis, zajran lahu, sebagai bentuk teguran kepadanya. Wa kama kana yaf'aluhu Syu'bah ma'a Affan ibn Muslim fi darsih, dan sebagaimana yang dilakukan oleh Syu'bah Ibn Hajjaj kepada Affan bin Muslim dalam suatu pelajarannya. Jadi dahulu Imam Syu'bah juga pernah mengeluarkan Affan bin Muslim dalam suatu pelajarannya, ya. Jadi tidak mengapa, ini bentuk pengagungan terhadap ilmu. Kalau ada seorang penuntut ilmu yang kurang adab di tengah-tengah majelis, maka boleh bagi seorang guru untuk mengeluarkan sang murid dari majelisnya, ya. Kemudian kata beliau, bentuk teguran lainnya, ya, kepada sang murid bisa juga dalam bentuk mendiamkan pertanyaannya, ya, didiamkan. Wa qad yuzjarul muta'allimu bi adamil iqbali alaihi wa tarki ijabati, dan bisa juga teguran seorang guru, ya, kepada muridnya dalam bentuk dia diacuhkan, adamil iqbal, ya, diacuhkan, wa tarki ijabati, dan tidak dijawab pertanyaannya, ya. Ini juga bentuk teguran ketika ada murid yang kurang adab, ya,
dia dicuek, diacuhkan ya. Diacuhkan atau tidak diacuhkan? Ya, dicuekkan. Ya, dia dicuekkan, tidak dipedulikan, dan demikian juga tidak dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Fasukutu jawabun. Qalahul A'mash. Al-Imam A'mash mengatakan, ya, diam itu terkadang menjadi suatu jawaban. Ya, jika ada orang yang bertanya, maka dibalas dengan didiamkan. Ini suatu jawaban. Apa jawaban yang muncul dari diam? Ya,